Bukankah dalam hidup kita tidak harus menjadi pemenang untuk bahagia? Karena sesungguhnya kebahagiaan adalah rasa di mana kita menerima segalanya dengan sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam hidup pastinya kita nggak pernah punya cita-cita atau bahkan kita nggak pernah mau untuk hidup susah. Kita selalu aja inginkan hidup ini lancar-lancar aja. Sama kayak teman-teman yang budgeting, yang nabung, itu seolah-olah nggak boleh ada hambatan ya teman-teman. Dalam hidup kita tuh pasti pengennya bisa sedekah kapan aja, belanja nggak mikir uangnya dan sebagainya. Tapi kembali lagi ada kondisi di mana kita mau tapi belum dimampukan, ada kondisi kita dimampukan tapi nggak mau ya. Jadi kembali lagi yuk sama-sama kita bersyukur dengan kondisi yang memang Allah titipkan saat ini dan yakin pasti itu kondisi terbaik teman-teman. Nah kalau udah ngomongin kondisi nggak jauh-jauh dari kondisi darurat. Nah banyak banget teman-teman yang nge-DM Bun Ai gimana sih cara ngitung si dana darurat. Sebenarnya banyak banget pembahasan tentang ini dan teman-teman udah pasti sering dengar bahwa dana darurat itu wajib banget dimiliki, jumlahnya itu antara 6 sampai 12 kali dan sebagainya. Tapi sekali lagi apa yang Bunda sampaikan di channel Keluarga Bun Ai itu memang pendekatan realita yang ada. Jadi mungkin gak sesuai nih sama teman-teman yang mohon maaf ahli keuangan, pakar keuangan. Nah Bun Ai itu menyampaikan sesuai dengan pengalaman dan sharing dari teman-teman semuanya. Oke kita langsung masuk aja kesalahan-kesalahan dalam menghitung target dana darurat sehingga bukannya penuh malah jadi amburadul. Atau bahkan bukannya malah semangat malah jadi melarat karena ngerasa kok aku nggak nyampe-nyampe ya dana daruratnya, atau bahkan nabung terus dana darurat sampai terlalu banyak dana daruratnya sehingga nggak berkembang uangnya. Karena Rasulullah sebenarnya nyuruh kita tuh untuk berniaga alias tidak menimbun. Jadi kalau bisa, kalau dana daruratnya udah penuh kita ngapain? Nanti kita bahas di video ini ya. Oke, jadi dana darurat itu sebenarnya apa? Dana yang dikumpulkan dengan niat tidak dipakai. Jadi kita ngumpulin ini memang nggak punya niat untuk dipakai. Beda sama sinking fund. Kalau sinking fund ini kita kumpulin dengan niat akan kita habiskan. Contoh teman-teman ngumpulin buat lebaran, pajak tahunan. Nah itu akan dihabiskan dalam waktu tertentu ya. Beda sama si dana darurat yang kalau kepake itu kita ada rasa sedih. Sedihnya bukan karena kepake uangnya habis, tapi sedihnya karena kondisi yang gak kita inginkan itu terjadi. Jadi balik lagi nih ya, kalau kita punya dana darurat terus kepakai buat kebutuhan, seharusnya kita gak sedih karena kita gak dihadapkan sama kondisi yang kita khawatirkan, seperti suami sakit, suami di PHK, istri atau anggota keluarga tiba-tiba butuh pengobatan. Nah itu baru kondisi yang memang kita berharap banget gak pernah terjadi ya di dalam keluarga kita. Nah kalau dana darurat sendiri itu memiliki target nominal yang dihitung sebelumnya. Jadi jangan asal nabung-nabung aja, tapi kita harus punya target. Sehingga nanti kalau sampai di target tersebut kita berhenti nih nabung dana daruratnya. Buat apa? Supaya uangnya bisa kita kembangkan ke perniagaan atau bahkan teman-teman boleh langsung masuk ke asuransi dulu baru investasi. Ingat ya, piramida inti keuangan itu di bawahnya cash flow atau dana darurat, yang kedua asuransi dulu baru investasi. Jadi teman-teman jangan loncat langsung ke investasi tanpa punya asuransi. Nah kalau asuransi ini minimal disarankan kesehatan ya, kalau Bunda pribadi masih berkutit di BPJS. Alhamdulillah itu juga free dari kantor Pak Suami ya. Kalau teman-teman kira-kira asuransi kesehatannya apa aja atau ikut mandiri nih, boleh ya sharing di kolom komen. Bun Ai boleh gak sih dana darurat aku taruh di LM atau aku taruh di reksadana? Sebenarnya boleh-boleh aja asalkan gak semuanya. Karena yang namanya nyairin reksadana, ngejual LM itu ada waktu yang tutup gitu atau ada waktu menunggu. Beda sama kita taruh uang cash di tabungan, kalau kita butuh langsung bisa kita tarik. Pokoknya tuh kalau bisa di instrumen yang bener-bener gampang cair. Oke, kembali lagi, dana darurat itu semua wajib punya ya. Jadi jangan nanya, kalau single entar aja deh, enggak, semua punya.
Apalagi yang udah punya anak nih, wah wajib banget nih ya untuk punya si dana darurat. Nah, diharapkan kalau target yang udah kita hitung-hitung tadi nih tercapai, udah stop dulu nabung dana daruratnya. Kita lanjut lagi masuk ke instrumen asuransi atau investasi. Jadi ini adalah poin penting di nomor 3, dana darurat. Yuk sama-sama yuk masuk ke alam bawah sadar yuk. Dana darurat adalah tabungan yang wajib diprioritaskan. Please banget, langsung lihat ziplocknya, langsung lihat sinking fundnya. Apakah banyak tabungan-tabungan keinginan sementara dana daruratnya itu belum tercapai? Dilebur dulu yuk, langsung masukin ke dana darurat, baru nanti keinginan lainnya itu menyusul. Oke, sekarang kita masuk ke kondisi darurat ya. Banyak banget yang hitung dana darurat tiba-tiba jadi kayak 100 juta, 150 juta, 200 juta. Sebenarnya nggak ada masalah, itu juga benar. Tapi kembali lagi, dibanding 200 juta cuma kita hayalkan aja, itu akan lebih buruk dibanding 20 juta tapi kita fokus untuk kumpulinnya. Oke, biasanya untuk dana darurat tuh apa sih yang kita masukin, yang kita hitung? Satu, kebutuhan pokok. Nah, kalau Bunda pribadi itu membagi step dana darurat menjadi 3 bagian, dimana yang target pertama Bun Ai adalah ngumpulin perkaliannya lewat kebutuhan pokok. Apa aja itu kebutuhan pokok? Uang makan, listrik, belanja bulanan, pulsa, obat khusus. Jadi kalau vitamin itu nggak Bunda masukin, tapi kalau obat khusus itu Bunda masukin. Nah, sekali lagi ya, perhitungan yang kita buat nih kayak uang makan. Contoh, saat ini suami kita bekerja, kita menghabiskan uang makan dalam 1 bulan itu 1.500.000 rupiah. Contoh nih, contoh. Nah, manusia itu kan adaptif ya. Ketika nanti kondisinya suami nggak bekerja, maka angka 1,5 itu bisa dihemat-hemat menjadi 1,2 misalnya, atau bahkan 1 juta rupiah. Jadi langkah pertama Bun Ai untuk ngitung dana darurat adalah ngumpulin dari kebutuhan pokok untuk bertahan hidup yang gak bisa kita negosiasi lagi. Yang kalau itu gak ada, itu akan berbahaya untuk kelangsungan hidup kita. Apa aja komposisinya? Ini ya, udah Bun Ai tulisin, teman-teman silahkan di screenshot aja. Nah, Bunda itu pernah lihat beberapa peserta SMC di mana dia ngitung dana daruratnya dimasukin semuanya Gus Gabrus. Kalau kayak channel sketsa Bunda tuh Gus Gabrus ya. Jadi semua dimasukin komposisinya. Pas dia ngitung kok gede banget ya? Ya iyalah, skincare masuk, buah-buahan masuk, vitamin masuk, bensin mobil masuk, transport masuk. Yang notabene kalau kita kehilangan pekerjaan ya kita kan sebenarnya nggak butuh uang transport, satu. Yang kedua, kalau kita nggak pakai skincare, insya Allah masih bisa bertahan hidup. Kalau kita nggak makan buah-buahan, kita bisa cari vitamin dari sayur-sayur yang kita makan setiap hari. Jadi hal-hal ini dikeluarkan dulu teman-teman, jangan dimasukin ke kebutuhan pokok sehingga nanti kaget sendiri sama dana daruratnya yang super duper membengkak. Sama kayak Bun Ai ya, totonya gede aja. Perasaan dulu badanku tas begini ya, sekarang sudah tak muat lagi. Oke teman-teman, sampai menit ini Bunda ngucapin terima kasih dulu buat yang selalu mendukung channel sederhana ini. Mohon maaf kalau dalam penyampaian Bun Ai banyak kata-kata yang salah tanpa sadar menyakiti hati teman-teman. Itu Bun Ai minta maaf banget, gak ada niat sama sekali. Apapun yang tayang di channel keluarga Bun Ai berdasarkan hasil survei Bun Ai dan tim Smart Mom Class, kita berusaha menjadi wadah ternyaman ibu-ibu ya khususnya, tapi banyak juga si anak muda. Kalau bapak-bapak boleh nggak? Mohon maaf ya, kita masih terimanya syarat utama masuk SMJ itu perempuan. Ya, kita inginnya menjadi wadah ternyaman untuk ibu-ibu mengatur keuangan, menjadi wadah ibu-ibu untuk memperbaiki mindsetnya tentang keuangan. Karena jujur kalau kita pakai presentase, kita pakai ideal, itu akan kalah sama praktek di lapangan. Kita bilang oke, 20% untuk tabungan, 30% cicilan. Itu nggak bisa kalau yang notabene gajinya itu masih cukupnya untuk kebutuhan aja. Jadi mohon maaf banget kalau penyampaian Bun Ai tidak sesuai dengan standar SOP-nya teman-teman yang hari ini ngedengerin. Oke, kembali lagi. Jadi step awal untuk ngumpulin si dana darurat, pakai aja kebutuhan pokok ini. Kumpulin dari berapa Bun Ai? 1 kali dulu, nggak usah mikir jauh-jauh. 1 kali
berhasil lanjut 3 kali, berhasil lanjut 6 kali, berhasil lanjut 12 kali. Setelah 12 kali, yuk kita masih semangat lagi untuk nyiapin tambahan dana darurat dengan memasukkan komposisi triple an. Apa itu? Tagihan, iuran, cicilan. Kalau lagi budgeting, sumbangan, kondangan, patungan ya. Kalau ini triple an-nya, tagihan, iuran, cicilan. Boleh nih teman-teman hitung step 2-nya. Ibaratnya pokoknya udah nih nasinya, sekarang kita lagi fokus untuk lauk-lauknya gitu ya. Setelah misalnya triple an beres bun ai, lanjut baru gaskan di skincare, buah-buahan, vitamin dan sebagainya. Sehingga nanti dana darurat yang terbentuk itu nggak besar banget, jadi kayak 8-10 kali gaji saat ini. Itu kan bakal bikin stres, bakal bikin gak semangat, bakal bikin kayak kita tuh overthinking bahwa uang kita tuh nggak akan kumpul. Sebenarnya yang salah tuh bukan uang tapi mindset kita terhadap uang. Jadi yuk sama-sama belajar lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.